Angin segar berhembus ke lembah kampung adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Bukan sekadar angin pegunungan, melainkan angin kepastian hukum. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, khususnya Pasal 2 Ayat 1, yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat disambut antusias oleh masyarakat adat setempat. Sekretaris Adat Kampung Kuta, Firman Habibi, menyebut regulasi ini sebagai payung hukum yang selama ini dinanti untuk memperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016. Kini, aturan nenek moyang tidak lagi sekadar norma moral, tapi diakui negara. Hal tersebut diutarakan Firman saat ditemui di kediamannya pada Jumat tanggal 16 Januari tahun 2026. Namun, pengakuan negara membawa tantangan baru. Hukum adat Kuta yang selama ini dalam bentuk lisan dan berdasarkan rasa atau pamali, kini perlu dituangkan dalam bahasa hukum legal agar bisa diterapkan tanpa melanggar hak asasi manusia. Firman mengakui, pihaknya membutuhkan pendampingan ahli hukum. Pasalnya, sambung dia, jika masyarakat adat harus menyusun sendiri, maka akan ada kekeliruan secara redaksi. Aturan di Kampung Kuta memang unik dan ketat. Mulai dari larangan membangun rumah tembok dan atap genteng, sehingga wajib panggung, kayu, dan ijuk, larangan menebang pohon aren, hingga pantangan keras memasuki hutan keramat atau yang mereka kenal dengan loweng gede tanpa izin dan ritual. Selama ini, pelanggar adat lebih banyak menerima sanksi sosial atau teguran alam. Firman menceritakan kejadian di luar nalar ketika warga luar daerah mengambil rotan dari hutan adat. Tak lama, satu keluarga pelaku jatuh sakit mendadak. Namun, setelah rotan dikembalikan, keluarga tersebut sembuh dan hal seperti itu kerap terjadi. Dengan adanya KUHP baru, diharapkan penindakan terhadap pelanggaran adat terutama oleh pihak luar, memiliki legitimasi lebih kuat namun tetap humanis. Di balik pengakuan hukum pidana, Kampung Kuta masih memperjuangkan status 5 hektare lahan pangangonan agar ditetapkan sebagai tanah ulayat adat demi mencegah kerusakan lingkungan. Menariknya, meski memegang teguh tradisi kuno, Kampung Kuta tidak anti-modernisasi. Sejak 2024, masalah blank spot sinyal teratasi berkat masuknya internet satelit Starlink. Saat ini, ujar Firman, pihaknya sudah bisa mengirim proposal via email dan mengenal dunia luar. Listrik pun sudah hadir dengan standar SNI untuk cegah kebakaran. Firman menekankan, masyarakat Kampung Kuta tetap menjaga tradisi namun tidak menolak kemajuan. Oke, Mas Firman bisa dijelasin nggak terkait dengan aturan baru ya, di mana ini hukum adat akan diakomodir jadi KUHP itu seperti apa sih tanggapannya dari pengurus di Kampung Kuta ini? Kalau saya sih alhamdulillah dengan adanya KUHP baru ini, apalagi buat saya kan udah ada perda nih. Nah, tinggal memperkuat lagi di peraturan di daerahnya lagi tentang masyarakat adatnya. Jadi aturan-aturan ini lebih kita butuh pendampingan. Kalau mungkin dari kita sih selama ini kan hukum tertulis saja, nggak tertulis lisan. Nah, dengan adanya KUHP ini kita lebih terjaga lagi untuk masyarakat adat, lebih diakuin, dan kedepannya itu kita bisa lebih akan keberlanjutan karena kita punya dasarnya payung hukum yang pasti. Jadi umpamanya kalau di sini itu larangan rumah tidak boleh tembok, dindingnya nggak boleh tembok, atap nggak boleh asbes, nah itu harus alam semua. Itu kalau dengan aturan kita dimasukkan di aturan secara legal, ya bersyukur sekali. Ya cuma masyarakat adat butuh pendamping untuk menyusulkan ibaratnya bahasa hukumnya itu seperti apa. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri suruh nyusul itu ya cuma asal aja. Tapi kan dari segi bahasa kan pengaruh juga dalam segi hukum. Nah itu sih. Oke. Sejauh ini nih hukum adat di Kampung Kuta ini apa saja sih larangan-larangan yang kalau larangan diterapkan? Sih banyak. Cuma kan kalau selama ini kan kita cuma pakai SK atau keputusan ketua adat atau bukan musyawarah bersama masyarakat adat, seperti kayak dilarang tebang pohon aren karena merugikan, karena itu kan mengandung air banyak. Nah seperti itu, sedangkan kita nanam 8 tahun baru bisa dinikmatin, sedangkan
bisa menimbulkan ekonomi sekejap itu cuma di umur 5 tahun dijadikan aci cuma harga 2 juta. Tapi kalau dinikmatin berapa tahun-tahun itu kan udah air berapa yang dinikmatinya, habis itu hasilnya per harinya berapa liter, itu kan udah menimbulkan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu apa lagi, Mas? Ada rumah, kayak rumah, habis itu larangan masuk hutan adat lah, itu pingin satu-satu tuh Tuangkan ya. dituangkan dalam tulisan atau tertulis. Nah seperti itu, jadi biar ada keberlanjutan kayak penebangan pohon dari lingkungan juga kan harus. Jadi jangan sampai saya pernah terjadi kejadian siapapun yang masuk area kampung adat Kuta harus ngikutin aturan adat, tapi saya dihantam dengan hak asasi manusia. Nah itu yang kadang-kadang kita kalahnya di seperti itu. Tapi dengan adanya undang-undang ini yang baru ini, kita kan bisa dipayungin tapi tidak bertentangan dengan HAM. Ibaratnya maaf kalau yang bertentangan dengan HAM itu ibaratnya hukum mati. Hukum mati itu pertarungan hidup mati, itu kan melanggar HAM juga. Nah itu nggak ada di sini. Nah seperti itu yang kita takutkan. Habis itu kalau udah ada undang-undang itu, berarti kan undang-undang itu kan cukup di lingkungan sini aja berlakunya. Siapapun yang datang ke lingkungan ini berlaku hukum itu. Tapi kalau dia di luar, paling kalau umpamanya menghina tentang adat itu kan SARA. Nah beda itu. Jadi ada yang TikToker cuma ini, berarti kan dia SARA. Bukan ya, kita mau menerapkan hukum adat juga nggak bisa kecuali dia jadi warga sini. Bukan jadi warga, masuk area kita, area adat. Nah itu baru kita bisa terapkan hukum adat itu. Kalau masih di luar itu nggak boleh. Itu pandangan buat masyarakat adat sini. Jadi paling kenanya itu dia di SARA aja. Kalau umpamanya itu, kecuali dia menghinanya di daerah atau area Kuta. Nah itu baru bisa dijerat dengan hukum adat. Sejauh ini pernah nggak ada hukum adat yang paling berat mungkin yang pernah dialami oleh warga kampung Kuta ini apa aja sih, Mas? Ya kalau paling berat itu di sini ya sanksi sosial. Ibaratnya ya diomongkan, digibahkan itu lebih berat. Sedangkan selama ini kan di sini tuh hukumnya alam, yang si alam. Ya baru di situ itu juga masih habis kena musibah atau apa pasti ada ritual penangkal. Nah, itu sih yang diadat dijalanin. Ibaratnya maaf kayak kemarin kebakaran 5 rumah. Nah, habis itu kesalahannya di mana kita cari tahu, habis itu baru kita ritual. Itu juga mintanya kan namanya leluhur kan aneh-aneh. Waktu itu minta kambing kendit. Tahu kambing kendit? Ya hitam. Jadi kambingnya hitam tapi ada sabuknya nggak putus. Itu yang susah. Habis itu kebakaran kedua mintanya kulit kidang. Nah, seperti jadi ada permintaan kulit kijang. Iya. Udah jarang kan ya sekarang? Iya, akhirnya alhamdulillah juga dapat ya. Berarti sejauh ini yang pernah melanggar itu di hukum alam ya berarti. Contohnya seperti apa sih, Mas? Nah, kayak kemarin tuh kan saya punya larangan tuh masuk hutan adat. Tidak boleh keluar, tidak boleh membawa apapun yang dari hutan, ibaratnya sampai ranting pun. Nah, waktu itu orang Kuningan ya, bawa ranting kayu. Bukan kayu, rotan. Rotan tuh susah dipatahin, dia patahin. Bisa dibawa. Dalam 1 minggu dia telepon lagi. Satu keluarga sakit semua. Habis itu kita tanya baik-baik. Iya saya ambil itu. Akhirnya dibalikin ya alhamdulillah sembuh semua satu keluarga. Nah itu kan kadang-kadang di luar nalar. Iya. Nah seperti itu. Habis itu kalau ada yang niat buruk ke sini aja, itu kesurupan seringnya. Gitu ya. Kalau dia udah niatnya buruk ke sini pasti kesurupan. Itu yang sering terjadi. Jadi kayak apa ya? Dia kata-kata sombong lah ibaratnya. Wah masuk kampung gini mah saya kabur lah ya. Itu nantang-nantang kayak gitu sama alam ya pasti itu terjadi. Itu udah berapa kali terbukti juga. Kalau di kampung adat Kuta ini ada berapa rumah dan berapa jiwa atau berapa kakak? Kalau di sini sekarang itu untuk rumah sekitar 89 rumah. Untuk kakaknya 103 kakak. Untuk jumlah jiwanya 238 jiwa. 4 RT, 1 RW, 1 dusun. Luas area 185 hektar. 31 hektar hutan tutupan. Yang lagi kita perjuangkan lagi itu 5 hektar pengangonan. Itu kita masih perjuangkan supaya masuk jadi wilayah adat. Sedangkan itu masuk udah di Perda itu masuk area adat Kuta. Nah cuma waktu itu Perda itu tidak ditindaklanjuti tentang masalah tanahnya, cuma area aja. Nah seperti itu. Jadi untuk keutuhan kedepannya kita ingin pemerintah juga membantu untuk
ulayat itu dijadikan ulayat adat. Soalnya kan jadi tempat perlindungan kita juga. Seandainya itu sekarang kan yang menggarap kan orang lain, orang luar, kebanyakan 40% itu orang luar kampung adat, apalagi luas-luas lah, takutnya tuh dibabat habis kita kampung hilang karena kena longsor. Nah, Oke. itu. Kalau mata pencaharian warga kampung adat Kuta ini sehari-hari apa? Kalau di sini kan petani tanda hujan, tapi kalau yang sehari-hari hampir tiap hari itu gula aren. Penyadap gitu ya? Ternyata gula aren sama kelapa itu aja. Tapi kalau kelapa nggak disadap, kita dilarang. Karena kita tetap jaga di aren. Karena ya hampir adat itu kentalnya dengan aren, ya kita meskipun kelapa bisa disadap, kita nggak boleh, dilarang. Jadi aren berarti ya? Iya. Berarti produksi gula aren itu ya? Iya, Sehari-hari. Kelapa mah dimanfaatkan buahnya saja. buahnya saja. Kalau itu mas, penjualan dari gula aren ini sudah menembus pasar mana aja? Kalau untuk penjualannya karena kita terorganisasi di sini, jadi udah ada per kelompok-kelompok. Jadi warga udah nggak repot lagi jual. Warga tinggal setor, harga kita yang tentukan, bukan harga pasaran yang di luar. Maaf. Kalau di luar kan, kalau mungkin harga di kita tuh se-Jawa Barat paling mahal, karena kita jual kualitas. Karena kita dari masak sampai ini ada SOP-nya, jadi organik semua. Nah itu kita ya alhamdulillah berapa kali udah berapa tahun ini, 3 tahun kita kan masuk di namanya KUPS ya, kelompok usaha perhutanan sosial. Kita di bawah Kementerian Kehutanan, kita difasilitasin di situ sampai meningkatkan mutu, meningkatkan produk, itu kita difasilitasin. Akhirnya produk kita ya sampai ke kedutaan. Habis itu di setiap kegiatan kementerian itu sering pakai gula kita. Habis itu di pameran-pameran hampir nasional ya, kita selalu diajak. Oke. Selain tadi larangan untuk menggunakan tembok ya di dalam rumah, kalau listrik itu seperti apa sih mas? Kalau listrik itu nggak ada larangan, karena satu, kalau kita seperti dulu lagi, ibaratnya masih pakai template ya, atau Cempor. Nah, sekarang secara logika minyak tanah ada nggak? Harganya berapa? Kalau ada lebih mahal dari bensin, barangnya susah. Nah seperti itu. Akhirnya kita mengikuti. Berarti listrik udah masuk sejak tahun berapa? 85. 1985. Nah 1985 itu nggak semuanya, baru semua itu di 2024 kemarin. Kita pemerataan. Itu juga difasilitasin sama program PJSL PLN peduli. Jadi di sini juga disebut kampung token. Karena semua ini pakai token dan instalasi juga pakai K3 keselamatan, jadi kabel-kabel standar semua punya standar. Jadi masyarakat adat yang biasanya tertinggal dengan ya maaf pakai kabel yang biasa, pakai kabel yang murah, di sini nggak ada seperti itu. Jadi kita tahu karena rumah kita rentan kebakar, jadi semua standar nasional semua. SNI. Kalau untuk jaringan internet mas? Untuk jaringan internet karena di sini blank spot ya, tadi pakai kayak Telkomsel, ini susah banget. Nah dulu pernah saya ngajukan ke Telkomsel itu minta di tower, itu B2B-nya nggak dapat secara B2B. Tapi saya coba cari USO waktu itu, namanya tahu dana USO, itu kan ada di kementerian, itu juga nggak taunya tahun kemarin dikorupsi untuk yang BTS, kasus juga. Akhirnya kita coba bukan bekerja sama, nyari ikut lomba, waktu itu lomba ini reality show. Akhirnya kita dapat minta Starlink Di wifi gitu WiFi ya? Starlink. Jadi dengan adanya WiFi itu kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar, ibaratnya biar tahu berita-berita di luar. Habis itu program pemerintah yang sekarang lagi tren tuh apa, habis itu kita mengajukan proposal. Jadi kalau dulu kan ngajukan proposal nganter biaya, tapi dengan adanya internet ini kita cuma email aja. Kirim filenya. Jadi nggak ada biaya. Kalau dulu aja masyarakat, ini yang terjadi di sini, masyarakat adat kita kepingin dibangun umpamanya masjid aja, proposal itu bisa gede karena ada biaya transportasi, biaya bikin proposal. Nah, kalau sekarang kan lebih mudah di situ, lebih praktis ya. Ini Mas Firman ini dapat penghargaan apa nih dari Gubernur Jawa Barat? Nah kalau saya kemarin tuh penyelamat lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi. Jadi saya mengerjakan lingkungan di sini, lingkungannya konsisten dengan menjaga lingkungan, tapi menimbulkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Karena kalau orang jaga lingkungan katanya ya kan taunya dapat hutan aja atau hijau, nggak taunya ekonomi itu bisa meningkat kalau kita organisasi secara baik.
dan dari hasil-hasil yang ada itu menimbulkan ekonomi yang signifikan. Oke.